Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Hotmawardhani. Saya akan menjelaskan mengenai profil Kabupaten Demak. Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang secara geografis terletak pada koordinat 6 derajat 43 menit 26 detik sampai 7 derajat 9 menit 43 detik lintang selatan dan 110 derajat 27 menit 58 detik sampai 110 derajat 48 menit 47 detik bujur timur. Nah, jarak terjauh dari barat ke timur yaitu sebesar 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km dengan luas wilayah 89.743 hektar. Sementara itu, untuk batas wilayah di Kabupaten Demak, di bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa. Di bagian timur, berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Gerobokan. Sementara di bagian selatan, berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Gerobokan. Dan untuk di bagian barat berbatasan dengan Kota Semarang. Jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten Demak ke ibu kota kabupaten atau kota sekitarnya, misalnya Kabupaten Demak ke Semarang itu jarak tempuhnya 26 km, Demak ke Kudus 25 km, Demak ke Jepara 45 km, Demak ke Purwodadi 38 km. Secara administrasi, luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 hektar yang terbagi dalam 14 kecamatan. Dapat dilihat pada peta yang ada di layar kalian bahwa ada Kecamatan Wedung, Mijen, Karanganyar, Bonang, Demak, Gajah, Wonosalam, Dempet, Kebon Agung, Sayong, Karangtengah, Guntur, Karangawan, dan Kecamatan Meranggen. Sebagian besar wilayah Kabupaten Demak adalah sawah yang mencapai luas 51.799 hektar, yaitu mencakup 57,72% wilayah di Kabupaten Demak, dan selebihnya adalah lahan kering yang digunakan untuk tegalan atau kebun dan digunakan untuk tambak. Kemudian kondisi iklim. Berdasarkan data dari Stasiun Klimatologi Semarang, rata-rata hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember tahun 2020, yaitu 22 hari, dan rata-rata curah hujan tertinggi juga terjadi pada bulan Desember, yaitu 505,19 mm. Hal ini dikarenakan pada bulan Desember masuk ke dalam musim penghujan, dan pada bulan Desember intensitas curah hujan sedang tinggi-tingginya. Sementara untuk suhu udara rata-rata di Kabupaten Demak tahun 2020 berkisar antara 27,4 derajat Celcius sampai dengan 29,2 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 76% sampai dengan 88% selama tahun 2020 ini. Selanjutnya adalah kondisi topografi di Kabupaten Demak. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Demak dibatasi atas 3 region, yang meliputi region A, region B, dan region C. Pada region A, elevasinya sekitar 0-3 meter, yang meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung, dan Wedung. Kemudian ada region B yang ada 3 bagian elevasi. Yang pertama adalah elevasi 3-100 meter yang meliputi sebagian besar dari tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Demak. Kemudian elevasi 10-25 meter meliputi sebagian dari Kecamatan Dempet, Karangawan, dan Meranggen. Dan elevasi 25-100 meter yang meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Meranggen dan Kecamatan Karangawan. Sedangkan untuk region C, elevasinya lebih tinggi dari region A dan region B, yaitu lebih dari 100 meter yang meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Karangawan dan Meranggen. Sementara itu, berdasarkan kelas lereng di Kabupaten Demak relatif datar dengan kemiringan 0-2%. Bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi, terutama di wilayah Desa Bayumenang dan Desa Sumberjo. Kedua desa ini memiliki lahan dengan kemiringan 0-2%, 2-15%, 15-40%, dan lebih besar dari 40%.
Nah, pada layar kalian ada tabel luas lahan berdasarkan kelas lereng, yaitu ada kelas datar, kelas bergelombang, curam, sangat curam, yang diikuti dengan luas di Kabupaten Demak. Kemudian ada kondisi geologi. Kondisi geologi pada Kabupaten Demak ini jenis tanahnya ada aluvial hidromorf, aluvial kelabu, dan aluvial coklat kekelabuan. Kompleks grumusol kelabu dan litosol, grumusol kelabu tua, kompleks regosol kelabu, dan grumusol kelabu tua. Kondisi tanah di Kabupaten Demak sebagian besar berjenis grumusol menjadi keras dan retak-retak nih pada musim kemarau yang berakibat sulit digarap. Pada musim penghujan tanahnya lekat sekali, volumenya besar sehingga memerlukan sistem drainase yang memadai. Pada daerah tertentu, kondisi air tanah asin yang disebabkan oleh intrusi air laut, terutama pada daerah dekat pantai dan sungai atau saluran pembuangan. Hal ini yang dapat mempengaruhi usaha pertanian. Selanjutnya adalah kondisi hidrologi di Kabupaten Demak. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Demak tergolong sungai besar dan bermuara ke Laut Jawa, antara lain Sungai Serang, Sungai Tuntang, Sungai Jeragung, Sungai Wulan, Sungai Jajar, Sungai Onggarawe, dan beberapa anak sungai lainnya. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Demak ini berfungsi kompleks loh, yaitu digunakan sebagai alat transportasi dan juga berguna sebagai sumber penyediaan air. Bila di Bila dikembangkan dengan teknologi yang lebih maju, sungai-sungai itu bisa menjadi sumber pengairan teknis persawahan, serta berbagai keperluan lainnya. Secara geohidrologi, wilayah Kabupaten Demak rawan terhadap kekeringan. Daerah yang mempunyai potensi kekeringan adalah daerah dengan rata-rata curah hujan tahunan yang rendah, dan secara geologi merupakan wilayah yang disusun oleh batuan impermeable atau tidak bisa bersifat secara aquifer, sehingga daerah ini merupakan daerah dengan air tanah langka. Hampir sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Demak berpotensi mengalami bencana kekeringan. Demak memiliki potensi cekungan air tanah yang cukup tinggi, yakni air tanah dangkal sebesar 166,2 juta meter kubik per tahun dan air tanah dalam sebesar 4,1 juta meter kubik per tahun. Namun demikian, air tanah dangkal yaitu sumur gali dan air tanah dalam sumur bor di Demak rata-rata kualitas airnya kurang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai air minum. Hal ini disebabkan air tanah di Demak banyak mengandung unsur besi dan pada musim kemarau kapasitasnya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini wajib menjadi pertimbangan loh. Wilayah Kabupaten Demak merupakan daerah yang rawan terkena intrusi air laut karena pengambilan air bawah tanah perlu sebisa mungkin dihindari. Sementara itu, laut dan pesisir di Kabupaten Demak memiliki potensi yang cukup prospektif, khususnya untuk pengembangan di bidang perikanan, budidaya hasil laut, dan pariwisata. Untuk memberdayakan potensi laut, perlu adanya peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan, pembangunan sumber daya manusia, dan pelestarian sumber daya hayati perikanan. Tambak yang terdapat di Kabupaten Demak memiliki potensi dalam peningkatan bidang perikanan, khususnya perikanan darat. Tambak banyak dijumpai di Kecamatan Sayong, Karangtengah, Bonang, dan Bedung, yang mana wilayah kecamatan ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Laut di Demak juga memiliki potensi daya rusak yang besar. Abrasi dan rob adalah masalah yang sampai saat ini belum bisa diatasi di pesisir Kabupaten Demak. Dengan potensi kenaikan air laut maksimal 3 cm per tahun dan penurunan muka tanah maksimal 25 cm per tahun, maka daratan Demak terancam tenggelam dalam 10 sampai dengan 20 tahun jika tidak ada tindakan konservasi dan restorasi, serta peraturan yang mencegah berlanjutnya tindakan perusakan lingkungan. Kemudian kondisi sosial di Kabupaten Demak. Dari hasil sensus penduduk tahun 2020, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Demak adalah sebanyak 1.203.956 orang. Sebaran penduduk terbanyak dapat dilihat pada diagram di layar kalian, yaitu di Kecamatan Meranggen yang meliputi 14,60% dan yang paling sedikit di Kecamatan Kebun Agung sebanyak 3,46%. Penduduk terbesar di Kabupaten Demak berada di Kecamatan Meranggen dengan jumlah penduduk sebesar 175.722 jiwa. Sementara Kecamatan Kebun Agung merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil. Bersumber dari data Kabupaten Demak dalam angka 2021 bahwa
Masyarakat di Kabupaten Demak mayoritas beragama Islam. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, hal ini tentu akan memengaruhi jumlah fasilitas peribadatan di Kabupaten Demak. Di Kabupaten Demak, ada masjid berjumlah 752, musola berjumlah 5.051, gereja Protestan berjumlah 27, gereja Katolik berjumlah 5, dan vihara berjumlah 1. Sementara itu, untuk jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Demak, ada 4 rumah sakit, poliklinik 50, puskesmas 27, puskesmas pembantu 50, dan apotek 56. Untuk rumah sakit ini ada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak, Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak, Rumah Sakit Pelita Anugrah, dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Patan Demak yang berada di Kecamatan Karangawan. Selanjutnya adalah kondisi budaya di Kabupaten Demak. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Demak adalah suku Jawa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kabupaten Demak yang kental dengan kereligiusnya memiliki beberapa peninggalan sejarah. Yang terkenal adalah Masjid Agung Demak, Makam Kesultanan Demak, dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu. Situs-situs religi tersebut juga teragungkan dengan masih terjaganya beberapa tradisi budaya periodik seperti gerbek besar, dukderan, dan syawalan, serta tradisi keagamaan lain seperti sholawatan, tahlilan, manakib, dan pengajian. Lalu, kondisi ekonomi. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. PDRB yang disajikan secara series memberikan gambaran kinerja ekonomi makro dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian regional akan lebih jelas. PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Demak pada tahun 2020 sebesar Rp26,54 triliun, sedangkan untuk nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2020 sebesar Rp18,37 triliun. Lapangan usaha industri menjadi kontributor utama sebagai pemberi andil terbesar dalam PDRB tahun 2020. Laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Demak dapat dilihat pada layar kalian. Laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Demak tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010 adalah sebesar minus 0,23%, yang berarti telah terjadi penurunan real kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mungkin sebagai dampak adanya pandemi virus COVID. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi virus COVID-19 ini sangat memberikan efek yang cukup signifikan pada PDRB di Kabupaten Demak dan kabupaten lainnya. Sekarang ini, pemerintah Kabupaten Demak terus berfokus pada pembangunan daerah pada berbagai sektor guna berkembangnya daerah, seperti pada sektor perhubungan. Pemerintah terus melakukan pemeliharaan, peningkatan fasilitas layanan transportasi publik, dan pengembangan fasilitas transportasi. Kemudian pada sektor pariwisata di Kabupaten Demak masih perlu kajian dan pengembangan untuk mempercantik diri agar dapat menarik wisatawan lokal maupun interlokal. Lalu, ada sektor kelautan dan perikanan yang terus berusaha meningkatkan hasil produksi. Pemkab terus memberikan bantuan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya dan lain-lain. Rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Demak. Strateginya ada 9. Yang pertama adalah menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat. Yang memiliki strategi yaitu meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui penguatan peran FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Kerukunan Antar Umat Beragama. Yang kedua adalah mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, dan efisien serta akuntabel. Yang ketiga, meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan, dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Yang keenam, menciptakan keamanan, ketertiban, dan lingkungan masyarakat yang kondusif. Yang ketujuh, mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang terakhir, mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam.
Selanjutnya adalah analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang menjadi kekuatan di Kabupaten Demak adalah potensi pada hasil pertanian seperti padi, jagung, dan tembakau. Lalu, lokasi strategis Kabupaten Demak yang berada pada alur Gedung Sepur sebagai jalur perhubungan bagian utara. Selanjutnya ada perekonomian yang mengandalkan sektor pertanian dan sektor industri. Yang menjadi kelemahannya adalah kurangnya pendekatan atau interaksi pemerintah daerah dengan masyarakat, serta minimnya peluang kerja di Kabupaten Demak serta UMR yang tergolong rendah, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk bekerja keluar kota, seperti di kota Semarang. Kemudian ada peluang di Kabupaten Demak yaitu pada pengembangan sektor pariwisata, khususnya wisata religi, lalu lahan pertanian yang luas sebagai pendorong naiknya PDRB Kabupaten Demak. Kemudian ada ancaman, kondisi tanah serta kondisi iklim yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Kemudian ada banjirop yang saat ini masih menjadi PR bagi pemerintah untuk mengatasinya, yang terjadi di Kecamatan Sayung yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal warga setempat. Sekian penjabaran mengenai profil di Kabupaten Demak. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.